Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan perjalanan Israel menuju tanah perjanjian. Setelah Tuhan melarang mereka memasuki wilayah Edom, Moab dan Amon, kini Tuhan justru memerintahkan mereka menghadapi Sihon, Raja Hesibon. Yang menarik, sebelum peperangan dimulai, Musa terlebih dahulu mengirim utusan damai. Ia menawarkan jalan yang sangat sederhana. Israel hanya ingin lewat. Mereka akan memberi makanan. Mereka akan membayar air yang diminum. Mereka tidak akan merampas apapun. Saudara, ini menunjukkan bahwa umat Tuhan tidak mencari konflik. Mereka mengusahakan damai terlebih dahulu. Bukankah ini juga yang diajarkan Tuhan Yesus? Berbahagialah orang yang membawa damai. Orang percaya bukanlah orang yang senang bertengkar, bukan orang yang mudah bermusuhan, bukan orang yang menikmati konflik. Sebisa mungkin ia mengusahakan perdamaian. Namun damai tidak selalu dapat diwujudkan. Sihon menolak, bukan karena tawaran Israel tidak baik, tetapi karena seperti dikatakan ayat 30, Tuhan Allahmu membuat roh Sihon keras dan hatinya tegar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sejarah tidak berjalan di luar kedaulatan Allah. Bukan berarti Tuhan menciptakan kejahatan dalam hati Sihon, tetapi Tuhan menyerahkan Sihon kepada ketegaran hatinya sendiri dan memakai keputusan itu untuk menggenapi rencananya. Saudara, seringkali kita hanya melihat peristiwa di permukaan. Ada orang menolak kita, ada kesempatan yang gagal, ada pintu yang tertutup, ada hubungan yang tidak berjalan baik, lalu kita berpikir semuanya di luar kendali. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan, Allah tetap bekerja bahkan melalui keputusan manusia yang tampaknya bertentangan dengan kita. Tidak ada satupun peristiwa yang berada di luar kedaulatannya. Yang juga menarik, sebelum peperangan dimulai, Tuhan berkata, "Lihatlah, aku mulai menyerahkan Sihon, mulailah menduduki negerinya." Perhatikan urutannya. Tuhan mulai bekerja terlebih dahulu, baru kemudian Israel diminta bertindak. Inilah prinsip iman. Kita bukan berjuang supaya Tuhan bekerja. Kita bekerja karena Tuhan sudah lebih dahulu bekerja. Saudara, seringkali kita merasa seolah-olah semua keberhasilan bergantung pada usaha kita. Padahal di balik setiap pintu yang terbuka, setiap pelayanan yang berhasil, setiap doa yang dijawab, Tuhan sudah bekerja lebih dahulu. Kita hanyalah ikut masuk ke dalam pekerjaannya. Inilah yang juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pelayanan bukan dimulai oleh manusia. Pelayanan adalah respon terhadap pekerjaan Allah. Saudara, ada satu pelajaran lagi. Israel menang atas Sihon, tetapi mereka tidak mengambil wilayah yang Tuhan larang. Ayat 37 menegaskan bahwa mereka tidak memasuki negeri Bani Amon karena Tuhan tidak mengizinkannya. Ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak boleh membuat kita melampaui batas yang Tuhan tetapkan. Ada orang yang setelah berhasil menjadi sombong, merasa semua boleh dilakukan, merasa semua harus dimiliki. Tetapi orang yang takut akan Tuhan tahu kapan harus melangkah dan tahu kapan harus berhenti.
ia puas dengan bagian yang Tuhan berikan. Renungan hari ini menegaskan, Tuhan sering kali bekerja mendahului kita. Karena itu, ketika kita melangkah dalam ketaatan, kita sebenarnya sedang mengikuti pekerjaan Allah yang sudah lebih dahulu berjalan. Dan ketika Tuhan memberi kemenangan, kita tetap harus hidup dalam batas-batas kehendak-Nya. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita percaya bahwa Tuhan sudah bekerja bahkan sebelum kita melihat hasilnya? Apakah keberhasilan membuat kita semakin rendah hati dan taat? Atau justru membuat kita ingin melampaui batas yang Tuhan tetapkan? Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau selalu berjalan lebih dahulu daripada kami. Ketika kami tidak melihat jalan, Engkau sudah menyediakan jalan. Ketika kami menghadapi peperangan, Engkau sudah bekerja mendahului kami. Ajarlah kami untuk melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Dan ketika Engkau memberikan kemenangan, jagalah hati kami tetap rendah hati, taat dan puas dengan bagian yang Engkau percayakan. Biarlah seluruh hidup kami menjadi kesaksian bahwa Engkaulah yang berperang bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.